Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini menggunakan video via YouTube ya untuk teman-teman semester 1 mata kuliah studi Al-Quran. Jadi gini, yang perlu nanti dipahami dalam kuliah 1 semester ini adalah pembuatan makalah yang sesuai dengan standar kampus IAIN Kediri. Jadi karena ini pemula nanti mohon untuk teman-teman setidaknya di dalam makalah itu ada 3 cakupan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang gambaran yang akan sampai bahas dalam makalah sesuai tema yang ditentukan. Terus selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tema. Misal kelompok 1 mendapatkan tema tentang sejarah ulumul Quran. Jadi yang pasti dijelaskan dalam pembahasan yang pertama adalah bagaimana pengertian ulumul Quran. Bagaimana pengertian ulumul Quran itu seperti apa, ruang lingkupnya, bagaimana apa saja. Terus yang selanjutnya adalah sejarah ulumul Quran. Bukan sejarah Al-Quran ya, saya tekankan lagi, tapi sejarah ulumul Quran. Oke, ini. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi nanti dilihat RPS yang sudah saya upload di e-learning. Untuk pembahasan harus ada kajian materi yang ada di RPS. Itu harus ada. Ditambahi boleh, dikurangi dan tidak ada itu yang jangan. Oke, bisa dipahami ya. Terus untuk masalah absensi, jadi gini, untuk masalah absensi pada semester kali ini itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, misal mulai pada jam 7 ya. Jam pertama jam 7 sampai jam 8.40. Jadi jam 7 sampai pukul 7.00 sampai 7.40 itu dihitung hadir. Dan itu ada poinnya 2. Dan setelahnya 20 menit setelahnya berarti jam 7 jam setengah 8 ya. Mohon maaf. 20 menit setelahnya berarti itu jam berapa? 40 berarti 60 ya. 10 menit 20 menit setelahnya berarti jam 8 itu dihitung hadir, akan tetapi poinnya berkurang 1. Jadi bukan 2 lagi poinnya, 1 jadinya poinnya itu. Terus setelahnya 15 menit setelahnya berarti berapa? 75 menit. 75 menit itu poinnya 0,5 hanya setengah. Setelah sampean absen melewati 75 menit dari awal pertemuan itu terhitung tidak masuk. Akan tetapi di sini ada beberapa keringanan dalam artian misal sampean terkendala sinyal atau ada halangan yang membuat tidak bisa absen di waktu itu mohon nanti chat di WA group ya, Bu mohon maaf saya tadi belum absen karena ini. Tapi ya itu jangan dijadikan kebiasaan gitu. Usahakan absen tepat waktu. Jadi ketika buka e-learning, ketika perkuliahan mau dimulai dibuka langsung absen agar tidak terlambat. Dan batas toleransi absensi itu ada 3 kali. Alfanya itu loh, alfa goib itu ada 3 kali, tanpa keterangan itu ada 3 kali masih bisa lulus. Tapi kalau 4 sudah lebih dari 3 kali, 4, 5 dan seterusnya itu nanti pertimbangan sekali lulus atau tidaknya di mata kuliah studi Al-Quran itu. Terus lagi saya tekankan untuk materinya. Jadi kita nanti rencananya akan presentasi setiap kelompok itu dengan Zoom.
atau Google Meet, tergantung sinyal nanti, atau bisa dengan video seperti ini. Jadi nanti kondisional saja untuk presentasinya. Yang jelas mulai minggu depan itu sudah mulai presentasi, siapkan 2 kelompok pertama dan kedua, yakni tentang yang pertama tentang sejarah ulumul Quran, terus yang kedua mengenai perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Bukan ya. Yang pertama itu tentang sejarah ulumul Quran, yang kedua tentang kodifikasi Al-Quran. Jadi 2 kelompok itu mohon disiapkan untuk presentasi minggu depan. Boleh ketika kesulitan mencari referensi atau ingin menanyakan referensi. Jadi ketika sama sudah dapat referensi, terus tanya, Bu, ini kiranya tepat tidak untuk digunakan dalam membuat makalah, itu boleh ditanyakan ke saya. Jadi saman boleh referensi itu memakai buku, hardbook itu boleh, atau e-book juga boleh, asalkan itu jelas ya, jelas maksud saya jelas penerbitnya, jelas pengarangnya, isinya juga tidak melenceng. Karena yang dikhawatirkan ketika menggunakan e-book itu adalah buku-buku yang seharusnya tidak digunakan, seperti punyanya Ahmadiyah. Itu sering saya menemui seperti itu ketika mahasiswa menggunakan e-book online. Boleh juga dengan jurnal. Kalau jurnal ini lebih mudah karena ringkas dan padat pembahasannya, boleh menggunakan itu. Kalau ditanyakan mengenai berapa minimal halaman, kalau untuk standar makalah itu sebenarnya minimal 3 referensi ya, 3 referensi buku yang digunakan atau jurnal, dan setidaknya itu lebih dari 7 halaman, tidak termasuk dengan sampul. Jadi nek sampulnya sampean hitung itu ada 8 minimal. Gunakan yang lebih tebal, tapi juga isinya yang sesuai dengan tema yang dibahas. Terus lagi untuk absensi tadi ya, jangan lupa untuk absensi tadi usahakan absen 40 menit pertama. Jadi ketika mulai perkuliahan itu jam 7 misal, usahakan jam 7.40 maksimal itu sama sudah absen. Itu karena ini aturan ini mutlak dari rektorat ya, dari kampus. Poin-poin ini mutlak dari kampus, bukan istilahnya bukan saya yang memberi sampean poin 1, 2, setengah, itu enggak. Jadi karena ini aturan, kita harus ikut. Lek sampean telat nanti juga poinnya sedikit, itu mempengaruhi nilai akhir semester. Absensi itu berpengaruh pada nilai akhir semester dan penentuan kelulusan mata kuliah tersebut. Tuh. Ini ya, saya kira untuk pembahasan makalah, tema-temanya itu sudah saya jelaskan di RPS. Sudah saya jelaskan di RPS apa saja yang perlu sampean bahas, seperti tadi sejarah ilmu Al-Quran, apa saja yang perlu dibahas itu di kajian materi, di bahan kajian itu sudah saya jelaskan di situ. Oke, untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya bagi dan saya kirim di WA group ya.
untuk pembagian kelompok akan saya kirim di WA group. Jadi ini berkelompok ya untuk mengerjakan makalahnya. Dan itu saya mohon untuk setiap mahasiswa bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi gini, walaupun ini kelompok, cara pengerjaannya diharapkan untuk semua kelompok itu anggotanya berperan. Itu dengan apa indikasinya itu? Indikator penilaian semua berperan itu apa? Jadi ketika presentasi nanti harus paham apa yang dibahas. Jangan gini, saya enggak kebagian bahas itu Bu, itu bagiannya si A, saya hanya bagian ini. Jadi semua kelompok itu, semua anggota kelompok diharapkan paham dengan materi yang dibahas, tidak hanya bagiannya saja yang difahami. Tuh. Saya kira itu dulu ya. Untuk nama, NIP dan lain sebagainya sudah saya kirim di grup melalui PDF minggu lalu. Saya kirim di grup melalui PDF, dan nanti ketika dosen pengampu, di situ kan ada nama dosen, sampean lihat di situ, NIP-nya ada di situ, gelarnya juga. Terus lagi untuk makalah itu enggak usah pakai kata pengantar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, terima kasih kepada dosen yang membimbing. Enggak usah pakai kata pengantar. Jadi saya tekankan lagi ya, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu nanti isinya adalah gambaran seperti apa sih saman yang akan bahas, tema yang akan saman bahas itu seperti apa gambarannya. Itu pendahuluan di situ. Terus yang kedua adalah pembahasan nanti berarti A pendahuluan gitu ya. A besar pendahuluan, terus B besar pembahasan, terus nanti di bawahnya ada sub-subnya. Setelah gini, urutannya gini nanti. Setelah sampean pakai huruf A besar itu nanti bawahnya itu B besar, berarti 1 gitu ya. Pakai angka, setelah huruf itu angka gitu ya, setelah huruf itu angka. B 1 sejarah ulumul Quran. 2 1 pengertian ulumul Quran. B sejarah ulumul Quran gitu. Terus nanti ketika B sejarah ulumul Quran itu ada subbabnya lagi. Subbabnya itu menggunakan A kecil. A sejarah ulumul Quran masa Nabi. Jadi ini sejarah ulumul Quran masa Nabi. Ini nanti silakan dijelaskan secara lengkap sejarah ulumul Quran di masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga sampai saat ini itu seperti apa. Jadi perkembangannya itu seperti apa. Apakah ulumul Quran itu kapan sih munculnya? Ini yang terpenting ya. Kapan ulumul Quran itu muncul, itu kapan? Kira-kira tahun berapa, oleh siapa? Itu nanti silakan dijelaskan di makalah khusus untuk ulumul Quran. Terus untuk selanjutnya kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini nanti jelaskan sama seperti tadi, semua tema itu wajib ada pengertian apa itu wajib. Jadi yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, itu jelaskan pengertian kodifikasi Al-Quran secara bahasa dan istilah itu seperti apa. Terus kodifikasi Al-Quran, bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman dan masa pra-Utsman. Jadi sebelum Utsman, masa Utsman, dan pasca Utsman. 3 itu ya yang wajib ada dalam makalah. Terus selanjutnya pengertian nuzulul Quran itu sudah ada ya, lengkap di situ. Sementara yang ini nuzulul Quran, yang pertama itu adalah pengertian nuzulul Quran seperti apa.
tahapan-tahapan nuzulul Quran itu seperti apa, jangan lupa hikmahnya. Hikmah nuzulul Quran itu apa? Gitu ya. Untuk selanjutnya nanti, makalah selanjutnya nanti bisa langsung ketika sudah gilirannya bisa langsung dikonsultasikan ke saya. Bu, apakah ini bahasannya ada yang perlu ditambahi atau referensinya ada yang perlu ditambahi? Nanti silakan konsultasi, nggak apa-apa. Itu ya. Oh iya, daftar referensi wajib sudah ada di RPS paling bawah. Daftar referensi wajib itu sudah ada di RPS paling bawah, silakan nanti dilihat dan dicari bukunya. Syukur-syukur kalau bisa beli, karena ulumul Quran ya. Ulumul Quran jangan dianggap saya itu bukan prodi IAT, kenapa harus belajar ulumul Quran? Karena ada di beberapa prodi, bahwa ulumul Quran ini menjadi mata kuliah prasyarat di mata kuliah selanjutnya. Jadi kalau tidak ambil ini, sama tidak bisa mengambil mata kuliah tertentu nanti di semester selanjutnya. Jadi mohon yang sungguh-sungguh, jangan menganggap kenapa saya belajar ini. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya, tetap sungguh-sungguh untuk mempelajari ulumul Quran ini, meskipun sampean bukan di prodi IAT. Saya kira itu ya. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan di WA group ketika jam perkuliahan. Oke, cukup ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan nanti segera mencari referensi untuk mengerjakan makalah. Gitu ya. Jika ada kendala, saya persilakan untuk WA ke saya di jam aktif. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 4 sore. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.